Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang passive sentence atau kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Sebelum saya mulai, jangan lupa di subscribe dulu channel ini Dosen English supaya mendapatkan materi-materi terbaru dari saya seputar materi-materi bahasa Inggris secara komprehensif. Baik, saya akan mulai. Cara membentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris sedikit berbeda dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia ya. Seperti contoh begini, kalau dalam bahasa kita Indonesia, saya makan roti, ini kalimat aktif. Kalau dipasifkan menjadi roti dimakan oleh saya. Nah, awalan di pada kata kerja bahasa Indonesia ini bermakna pasif ya, atau ter ya. Dia menabrak kucing. Kucing tertabrak atau ditabrak oleh dia. Nah, awalan ter atau di dalam kata kerja bahasa Indonesia itu bermakna pasif. Nah, dalam bahasa Inggris tidak bisa seperti itu ya. Ada rumus tertentu yang kita harus pahami cara membentuk kalimat pasif, passive voice dalam bahasa Inggris. Mari kita pelajari sama-sama. Nah, saya sudah membuat beberapa contoh, kita analisa bersama-sama seperti ini contohnya. Nah, sekarang ditebak dulu mana yang aktif, mana yang pasif. Ya, benar. Yang atas adalah kalimat aktif, ini saya tandai A ya, ini maknanya aktif. Betul, yang kedua ini pasif. Nah, coba perbedaannya bagaimana ya, kita pelajari sama-sama. Oke, yang pertama cara membentuk kalimat aktif menjadi pasif dalam bahasa Inggris yang harus kita lakukan adalah merubah atau mengganti posisi subjek menjadi objek. Jadi subjek kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Ini yang pertama. Ini subjek, dia nanti berubah menjadi objek. Itu ya, subjeknya berubah menjadi objek. Sebaliknya, ini dia objeknya, ini berubah menjadi subjek. Nah, ini tadi berubah ke sini, objeknya berubah ke sini. Itu yang harus kita lakukan ya. Sama juga dalam bahasa Indonesia. Saya tadi contohkan misalkan dia menabrak kucing. Kucing ini objek dirubah jadi subjek. Kucing ditabrak oleh saya. Subjeknya berubah menjadi objek. Objeknya berubah menjadi subjek. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah merubah kalimat pasif bahasa Inggris adalah mempertahankan tensisnya. Ya, jadi tensisnya tidak boleh diganti. Kalau dia aktifnya dalam bentuk present, contohnya ini, it ini kan verb 1 ya, berarti present. Jadi aktifnya dalam bentuk present ya, maka pasifnya juga harus dalam bentuk present, begitu maksudnya ya. Jadi tidak boleh digonta-ganti. Nomor 2 adalah tensisnya tidak boleh diganti. Kalau aktifnya present, pasifnya juga harus present. Caranya bagaimana? Nah, kita tandai dengan to be-nya present. Ya, penanda tensisnya dalam passive voice itu to be-nya. Nah, ini to be is mr, ini to be present. Ya, jadi tensisnya jangan dirubah. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Tensisnya jangan dirubah. Nah, dia present harus tetap kembali ke present. Selanjutnya adalah semua verb 1 ya, itu akan berubah menjadi verb 3. Nah, ini yang kita harus tahu betul bahwa semua passive voice itu menggunakan verb 3. Nah, kalau dibuat formula kurang lebih seperti ini rumusnya ya. Subjek ada to be, ini ada verb 3 diikuti by, diikuti objek. Nah, ini adalah formula untuk merubah menjadi passive voice. Subjek harus ada to be-nya, verb ketiga by biasanya ya, dikasih by terus objek. Nah, ini contohnya seperti ini. I eat banana in living room. Ini kalimat aktif ya. Caranya tadi saya sudah sampaikan. Ayo, subjek jadi objek, objek jadi subjek, verb 1 jadi verb 3, tensisnya tidak berubah. Cari dulu menjadi banana is, ini to be-nya wajib ada to be, eaten by me in living room ya. Untuk membentuk kalimat pasifnya begitu. Banana, nah ini kan objek ya. Is, ini to be-nya present.
Eaten ini semua verb 1 berubah menjadi verb 3 by, nah ini I menjadi me karena dia objek, in living room. Nah, bisa dipahami kan? Begitu ya. Oke ya, sudah mulai bisa memahami ya. Contoh yang kedua sekarang. Mana yang aktif dan yang pasif? Nah, sudah mulai paham ya, betul. Yang atas aktif, betul. Yang bawah ini pasif. Nah, seperti saya contohkan tadi ya, cara merubahnya adalah, lihat ini, he, subjek, dia berubah menjadi objek. Ya kan, sama ya. The car, ini dia objek dalam aktif menjadi nanti subjek dalam kalimat pasif. He drove the car yesterday. Ini tensisnya apa? Simple past tense, good past tense. Maka kita harus mempertahankan tensisnya, tetap harus dalam past tense, dalam passive voice. Nah, jadi the car was. Nah, ini was adalah penanda atau to be-nya past tense ya. Beda kan? Ini is, ini present, ini was, ini past tense ya. The car was driven, verb 1 jadi verb 3. By him yesterday. Lagi the car, subjek jadi objek, ya, was penanda past tense, driven ini verb 1 berubah menjadi verb 3, kasih by him seperti contohnya ya. Yesterday. The car was driven by him yesterday. Nah, itu kurang lebih 2 contoh yang bisa kita pahami cara membuat passive voice ya. Nah, dan sekali lagi yang terpenting dalam membuat pasif adalah kita harus memperhatikan semua tensesnya ya. Jadi kalau aktifnya present, present. Kalau aktifnya past, past. Kalau aktifnya future, ya tetap harus future. Pertahankan tensesnya. Verb 1 dirubah menjadi verb ketiga ya. Maka kita harus belajar tentang jenis-jenis to be. Jangan sampai salah meletakkan to be. Yang paling penting lagi adalah ingat semua passive voice itu pasti bentuknya verb 3. Jadi nanti jangan bingung. Ada verb 3 ini aktif apa pasif? Kita analisa dulu. Kalau dia didahului to be pasti pasif ya. Jadi verb 3 yang didahului to be itu bermakna pasif dalam bahasa Inggris. Begitu cara mudah. Nah, mudah-mudahan dari 2 contoh ini bisa dipahami tentang cara merubah kalimat pasif dalam bahasa Inggris, juga diaplikasikan ke dalam soal yang berbeda, tenses yang berbeda. Nah, insya Allah akan paham tentang cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel Dosen English. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.